Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bertemu lagi dengan saya Bu Ani Desi Kejati dalam pelajaran Bahasa Indonesia. Tentunya anak-anak sekalian tetap sehat kan? Tetap semangat kan? Semoga kita selalu semangat walaupun di masa pandemi seperti ini. Jangan lupa pakai masker dan juga jaga jarak ya. Materi hari ini yaitu unsur intrinsik novel. Apakah kalian tahu apa itu unsur intrinsik novel? Unsur intrinsik novel yaitu unsur-unsur utama yang membangun utuhnya sebuah novel. Oke, silahkan disimak video pembelajaran berikut ini tentang unsur intrinsik novel. Hai anak-anak, di sini Bu Ani akan menjelaskan tentang unsur intrinsik novel. Apa itu unsur intrinsik novel? Bisakah kalian menyebutkan ada berapa unsur intrinsik novel? Oke. Yang pertama adalah tema. Apa itu tema dalam sebuah cerita? Ada yang tahu? Tema yaitu makna yang dikandung oleh sebuah cerita. Tema suatu karya sastra letaknya tersembunyi dan harus dicari sendiri oleh pembacanya. Misalnya, tema percintaan, kemudian ada kekeluargaan, seperti itu, keagamaan, itu namanya adalah tema dari sebuah cerita. Kemudian selanjutnya adalah tokoh atau penokohan. Tokoh atau penokohan merupakan salah satu unsur dalam cerita yang menggambarkan keadaan lahir maupun batin seseorang atau pelaku. Setiap manusia mempunyai karakter yang berbeda-beda. Itu yang dinamakan penokohan. Dalam penokohan sendiri itu ada tokoh protagonis, antagonis, dan tritagonis. Apa itu tokoh protagonis? Apakah kalian masih ingat? Tokoh protagonis adalah tokoh yang baik. Kalau tokoh antagonis adalah tokoh yang jahat. Kemudian tokoh tritagonis adalah tokoh atau pemeran pembantu. Oke. Kemudian yang selanjutnya itu adalah alur atau plot. Oke, seperti yang kita tahu, alur atau plot itu terdiri dari dua jenis atau dua macam. Yang pertama adalah jenis alur dan kemudian yang kedua adalah tahapan alur. Jenis alur ada 3 macam, yaitu alur maju, alur mundur, dan alur campuran. Sedangkan tahapan alur ada 5 macam. Yang pertama adalah tahapan penyituasian, yang selanjutnya adalah tahapan pemunculan konflik, kemudian yang selanjutnya adalah peningkatan konflik, lalu dilanjutkan dengan klimaks, dan yang terakhir adalah penyelesaian. Seperti itu. Yang selanjutnya yaitu latar atau setting. Seperti yang kita tahu, latar atau setting dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama yaitu latar tempat. Latar tempat adalah latar di mana tempat cerita itu diceritakan atau berada. Kemudian selanjutnya adalah latar waktu, yaitu waktu di mana cerita itu diceritakan. Dan yang selanjutnya adalah latar suasana, yaitu suasana pada saat cerita itu diceritakan, seperti itu. Kemudian yang selanjutnya yaitu setelah latar atau setting adalah sudut pandang. Sudut pandang yaitu cara atau pandangan yang dipergunakan oleh pengarang sebagai sarana untuk menyajikan tokoh, tindakan, latar, dan berbagai peristiwa yang membentuk cerita dalam sebuah karya fiksi. Seperti itu adalah sudut pandang. Kemudian, yang selanjutnya yaitu gaya. Gaya di sini bisa dikatakan sebagai gaya bahasa yang digunakan oleh pengarang dan juga gaya bercerita yang dipakai oleh pengarang. Jadi gaya bercerita pengarang itu berbeda-beda. Misalnya gaya bercerita dari Habibur Rahman Al-Shirazi itu berbeda dengan gaya bahasa atau gaya yang dipakai oleh Jenar Mahesa Ayu. Kita sampai pada pembahasan terakhir tentang unsur intrinsik novel, yaitu amanat. Kalian tahu kan apa itu amanat?
amanat, yaitu pesan atau nasihat yang ingin disampaikan pengarang melalui ceritanya kepada pembaca, seperti itu. Oke, cukup sekian penjelasan unsur intrinsik dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat untuk anak-anak semuanya dan bisa menambah pengetahuan untuk kalian semuanya. Coba hari sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.